perkenalkan nama aku Bunga Delanera Fitranaya Deba, biasa dipanggil Bunga. Aku dari program studi kedokteran reguler 2025. Aku berasal dari Lampung. Teman-teman aku yang lainnya pada kemana ya guys? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vicky Firaldania Fitko, biasa dipanggil Vicky, asalku dari kota Semarang, aku prodimo keperawatan. Hai Nega. Aku Nega, nama panjangku Bianega Stumaleca Talaya Mangus. Aku dari Prodi Kedokteran Reguler 2025. Asalku dari Yogyakarta. Kayaknya masih kurang banyak deh. Halo, aku Nafila Syafa Maharani, biasa dipanggil Nafila. Aku dari Prodi Gizi 2025. Aku berasal dari Yogyakarta. Siapa itu di situ? Halo semuanya, aku Herlia Safwanurdi, biasanya dipanggil Lia. Aku dari Prodi Ilmu Keperawatan 2025. Asalku dari Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kartanegara. Sepertinya kurang satu orang lagi nggak sih? Halo semuanya, nama aku Hayara Mazaya Azif, biasa dipanggil Yara. Aku dari Jakarta dan aku dari program studi kedokteran internasional 2025. Nah, itu tadi teman-teman aku. Sekarang kita lihat yuk apa aja sih yang ada di Mediverse 42. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai IP. Yang pertama ada kolaborasi dan kerjasama. Menghargai dan mendengarkan semua anggota tim, bekerja sama untuk tujuan pembelajaran yang sama. Yang kedua ada komunikasi terbuka, transparansi dalam berbagai informasi dan ide, komunikasi dua arah yang efektif. Yang ketiga ada salam hormat dan toleransi, menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang, menunjukkan rasa hormat satu sama lain. Yang keempat ada kesetaraan dan inklusivitas, yaitu setiap anggota tim dianggap setara dalam kontribusi mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam semua anggota. Yang kelima ada akuntabilitas, yaitu setiap anggota bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam proyek ataupun tugas, serta kejujuran dalam menghadapi kesalahan dan belajar dari mereka. Strategi yang pertama adalah membangun hubungan awal yang positif. Kita perlu membangun hubungan yang baik sejak awal. Caranya dengan menyapa keluarga mitra dengan ramah, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tujuan kunjungan dengan jelas. Strategi kedua adalah menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Saat berbicara, kita akan menggunakan bahasa yang sopan, tetapi tetap sederhana. Kita akan menghindari istilah medis yang sulit dipahami dan menggunakan bahasa sehari-hari supaya pesan yang kita sampaikan lebih mudah dipahami dan diterima oleh keluarga. Yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif. Kita tidak akan lupa untuk senantiasa mendengarkan keluarga dengan sungguh-sungguh. Kita akan menunjukkan empati dengan memperhatikan apa yang mereka sampaikan tanpa memotong pembicaraan. Kita juga bisa memberikan tanggapan kecil seperti, "Iya, saya paham," supaya mereka merasa kalau kita benar-benar memperhatikan. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan terbuka. Hindari menggunakan pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Bertujuan untuk mendorong keluarga mitra berbagi informasi lebih detail. Kemudian, menunjukkan sikap empati dan menghargai nilai budaya, memahami latar belakang, sosial, dan budaya keluarga mitra, serta menghindari sikap menghakimi. Kemudian, menjaga kepercayaan, menjaga kerahasiaan informasi keluarga agar hubungan tetap baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hayara Mazaya Azli dari program studi kedokteran internasional 2025. Kali ini saya akan menjelaskan terkait rencana kami dalam mengeksplorasi kondisi individu dan keluarga dalam program CFHC IPE. Jadi pertama, dari sisi kedokteran, kami akan melakukan penilaian status kesehatan klinis individu dan keluarga atau yang disebut dengan diagnosis awal. Metode yang kami lakukan adalah anamnesis sederhana seperti riwayat penyakit, keluhan saat ini, pengobatan, dan riwayat penyakit keluarga. Serta kami melakukan pemeriksaan fisik seperti tanda vital dan antropometri. Fokus kami adalah untuk mengidentifikasi penyakit yang sudah diderita, menelusuri keluhan baru, dan menilai status kesehatan dasar dari setiap anggota keluarga. Metode yang kedua, kami akan melakukan identifikasi dan analisis faktor resiko medis dan perilaku. Kami akan melakukan wawancara terstruktur dan observasi perilaku atau lingkungan. Fokus kami adalah untuk mengenali faktor resiko PTM seperti merokok, kurangnya aktivitas fisik, dan kepatuhan minum obat kronis, serta stres. Serta kami akan mengidentifikasi apakah ada risiko penyakit menular, serta mengidentifikasi pola hidup keluarga yang berpotensi memengaruhi kesehatan, seperti gaya hidup, kebiasaan, dan akses layanan kesehatan. Lalu metode yang terakhir atau yang ketiga,
kami akan melakukan penilaian fungsi dan kesiapsiagaan keluarga terkait kesehatan. Metode yang kami lakukan adalah menggunakan instrumen seperti Apgar Keluarga dan juga diskusi terbuka dengan mitra keluarga. Fokus kami adalah untuk menilai fungsi keluarga dalam mendukung kesehatan, seperti dukungan emosional, pengambilan keputusan kesehatan, dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, kami akan melakukan penilaian fungsi dan kesiapsiagaan keluarga terkait kesehatan. Metode yang kami lakukan adalah menggunakan instrumen seperti Apgar Keluarga dan juga diskusi terbuka. Fokus kami adalah untuk menilai fungsi keluarga dalam mendukung kesehatan, seperti dukungan emosional, pengambilan keputusan kesehatan, dan alokasi sumber daya, serta mengidentifikasi tingkat kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi kondisi darurat medis atau bencana. Halo semuanya, perkenalkan aku Lia dari Prodi Ilmu Keperawatan. Jadi di sini aku akan menjelaskan bagaimana strategi untuk membina komunikasi dengan keluarga mitra. Pertama, yaitu membangun hubungan saling percaya agar keluarga merasa nyaman untuk terbuka mengenai semua masalah tentang kesehatannya. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah kesehatan keluarga dengan mendengarkan aktif dan mencatat semua keluhan utamanya. Tiga, memberikan edukasi tentang kesehatan dengan bahasa yang sederhana yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman keluarga, seperti cara mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan sebagainya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nafila dari Prodi Gizi. Di sini saya akan menyampaikan terkait rencana eksplorasi kondisi individu dan lingkungan keluarga mitra sesuai dengan keilmuan di prodi saya. Yang pertama adalah pendekatan dengan keluarga mitra melalui edukasi praktik gizi seimbang yang mudah dan dapat diterapkan, dan konsultasi gizi dengan mempertimbangkan kondisi individu serta lingkungan keluarga mitra sebagai dasar intervensi. Yang kedua, membuat program untuk menilai pemahaman keluarga mitra tentang praktik gizi seimbang semua jenjang usia, seperti program asesmen gizi terpadu, seperti pengukuran status gizi dan eksplorasi pola makan. Dan yang terakhir, mengkolaborasikan data asesmen gizi terpadu dengan prodi lain di kampus saya. Setiap profesi memiliki peran penting dalam membina komunikasi dan meningkatkan kesehatan keluarga mitra. Kedokteran bertugas mengidentifikasi masalah kesehatan klinis dan faktor risiko untuk menentukan prioritas intervensi. Keperawatan bertugas membangun hubungan saling percaya, mendengarkan dengan empati, dan memberikan edukasi kesehatan dasar. Gizi bertugas memberikan edukasi gizi seimbang, melakukan asesmen status gizi, dan mengintegrasikan hasilnya dengan profesi lain. Secara keseluruhan, kolaborasi antar profesional menciptakan komunikasi yang efektif, empatik, dan berkelanjutan, sehingga pendekatan terhadap keluarga menjadi lebih holistik dan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat.